Kenapa tidak berani? Tidak perlu. Kenapa tidak berani? Tidak perlu. Ya sudah. Oke, sekarang Ya, Pak. oke, silakan Bapak. Saya perlu soalnya Bapak bersaksi melawan saya. Monggo. Lep. Ya, nanti ada saya ciumnya sampean. Kita siap minta kalau udah Terlalu berlebihan Bapak. Oke. Berlebihan sekali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas ya persidangan Gus Nur beberapa hari yang lalu, di mana persidangan ini betul-betul menyajikan sebuah pemandangan yang cukup lucu. Kita dibikin ngakak ya oleh Gus Nur. Siapa lagi kalau bukan Gus Nur yang selalu yang menantang orang untuk melakukan mubahalah. Dan kali ini di ruang sidang, Gus Nur lagi-lagi menantang saksi yang merupakan kepala sekolah SMA yang pernah ditempati Pak Jokowi yang mengenyam pendidikan, diajak untuk kemudian bermubahalah. Sebuah ya trik yang selalu dimunculkan oleh Sugi Nur untuk kemudian ketika mereka sudah kesulitan untuk melakukan upaya-upaya pembuktian dan bagaimana ya melepaskan diri dari berbagai jeratan dan tuntutan hukum ketika mereka sudah tak memiliki lagi bukti-bukti kuat atau saksi-saksi yang meringankan, maka jalan yang ditempuh mengajak saksi untuk bermubahalah. Dan ini lagi-lagi diulang oleh Sugi Nur di persidangan. Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan dulu seperti apa situasinya pada saat persidangan berlangsung. Saya di posisi yang sama dengan Bapak, sama dengan semua. Ada orang bicara tentang ijazah palsu dan orang ini sudah viral, dan saya resah gitu. Kenapa kok nggak dipanggil, nggak diproses, baik yang rekam atau apa? Maka saya panggil dia, saya wawancara dia, karena tetap saja hati nurani nggak bisa nerima. Sebagai orang Islam saya ambil mubahalah itu. Jadi mubahalah itu adalah untuk meyakinkan hati saya, damat saya, mungkin rakyat pada umumnya, mungkin kira-kira omongannya Bambang Tri ini bohong apa benar, apa bohong apa dusta apa benar, termasuk ijazahnya Pak Jokowi. Nah, jadi sebagai penutup, saudara saksi yang mulia, Bambang Tri sudah mengambil risiko yang sangat berat. Kalau apa yang saya katakan benar, kalau apa yang saya katakan ini salah, dilaknat saya, katanya dia. Tapi kalau ternyata benar, semua yang tidak percaya akan dilaknat. Itu menurut versinya. Nah, sekarang gini, menurut saya, beliau sudah berani ngambil risiko, yaitu mubahalah, dan itu sangat berat. Monggo jenengan berani ngambil risiko, hadirkan ijazah aslinya. Nanti kalau ada, saya cium kakinya sampai. Saya siap minta maaf kalau udah Terlalu berlebihan Bapak. Betul ya? Berlebihan sekali. Insyaallah. Bapak, mohon maaf, kita muslim semuanya kebanyakan ya, jadi harus saling menghormati. Mohon maaf Pak, seperti saya sama matur depan, setiap siswa yang lulus SMA, sebelum ijazahnya diberikan pada siswa, sekolah hanya punya fotokopian. Kemudian setelah itu selesai diberikan pada siswa yang bersangkutan, dan itu hak privasi yang bersangkutan. Tidak ada orang lain yang bisa tahu. Pak Amin Rais, Bang Egy Sujana memberikan tutorial yang sangat gampang di media. Ini loh, masalahnya selesai sesederhana ini. Beliau tunjukkan ijazah SD, SMP, sampai kuliah di UGM, ditunjukkan semua. Selesai masalah ini gitu. Insya Allah bagi kami kenapa yakin itu asli, seperti kita misalkan nggak tahu bumi itu bulat, tapi bukti-bukti banyak, jadi kita yakin bumi itu bulat. Ya sudah, oke gitu ya Pak Kim, cukup. Intinya gimana? Intinya dari keterangan saksi ini saudara keberatan ya, Nah, ditolak semua nggih. karena memang saya juga. Atau bagaimana kalau di luar sidang ini kapan? Jangan sampai saya bermubahalah, gitu nggih. Perlu. Saya insya Allah muslim Bapak. Penonton tenang ya. Saya muslim. Tapi saya tidak perlu mubahalah. Boleh diambil. Karena itu bukan kepentingan saya. Saya punya kepentingan untuk meluruskan ini. Bukan saya, Bambang Tri yang bermubahalah. Tidak perlu Pak, maaf ya. Tidak perlu, tidak berani. Tidak perlu. Kenapa tidak berani? Tidak perlu. Ya sudah. Oke, sekarang oke, silakan Bapak. Saya perlu soalnya Bapak bersaksi melawan saya. Monggo. Dia tadi sudah bersumpah, dia sudah disumpah. Saksi, ya udah. Ini saya langsung tanya aja. Ya, sangat jelas bagaimana Gus Nur maupun Bambang Tri ya mencoba menyampaikan ya alasan-alasannya di depan saksi yang merupakan kepala sekolah, dan bahkan Sugi Nur ya katanya siap akan mencium kakinya jika Pak Kepala Sekolah ini kemudian menghadirkan ijazah asli Pak Jokowi. Begitu harapan daripada Gus Nur itu. Gus Nur mencoba mengutarakan ya bahwa apa yang dilakukan bersama Bambang Tri pada prinsipnya adalah hendak meyakinkan dirinya sendiri atas informasi yang disampaikan oleh Bambang Tri yang mungkin juga kita semua ragu dan publik ragu. Nah, untuk menghilangkan keraguan itu maka diajaklah dia bermubahalah.
Dari mubahalah itulah upaya untuk meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu adalah benar adanya, bukan hoax sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak kalangan. Karena bermubahalah ini bersumpah atas nama Allah untuk kemudian dilaknat jika dia berbohong. Itu pun diulas di depan ya saksi tersebut. Bahkan ya bagi Gus Nur ya Bambang Tri mengajak ya kepada kepala sekolah untuk bermubahalah kalau dia juga ikut ragu terhadap keterangan yang diberikan oleh Gus Nur dan Bambang Tri. Bahkan mereka mengajak ya Pak Kepala Sekolah, tapi kepala sekolah ini mengatakan bahwa itu tidak perlu. Ya betul, tidak perlu karena tidak ada kepentingannya untuk kemudian melakukan mubahalah, karena dia hadir sebagai saksi untuk memberikan kesaksian terhadap apa yang dia ketahui, apa yang ia alami, apa yang dia lihat ya, dan apa yang dia saksikan. Dan inilah ya Gus Nur, perilaku Gus Nur ini ya yang selalu menggiring orang untuk kemudian ya bermubahalah dan bermubahalah. Dikit-dikit ya ketika dia memberikan penjelasan dan orang tidak bisa menerima dan penjelasannya itu ditolak ya karena tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat, maka seketika itu dia pun menggiring orang untuk kemudian mengikuti cara berpikirnya, perilakunya dengan mengajak bermubahalah. Ya lagi-lagi dan lagi-lagi Gus Nur ya mengulang ya pernyataan-pernyataannya yang pada persidangan-persidangan sebelumnya ini pun sudah sangat sering kali diungkap mengajak ya saksi untuk bermubahalah. Tetapi ya hakim itu sering menegur bahwa ini bukan forum mubahalah, ini forum persidangan yang dimana ya terdakwa silakan memberikan bantahan terhadap ya keterangan-keterangan saksi ya, dan ya buktikan bahwa Anda tidak bersalah. Ini bukan forum mubahalah ya. Saya kira betul bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya sangat sepakat bahwa ini tidak ada kepentingan bermubahalah, karena ini hanya keterangan, kesaksian yang diberikan yang nantinya akan dinilai oleh hakim. Ini juga mereka-mereka ini Sugi Nur dan Bambang Tri selalu membawa mubahalah, padahal mubahalah itu adalah sebuah ya hal yang ketika kita menghadapi sebuah masalah yang memang cukup pelik, ini terkait dengan hal akidah misalnya, sedangkan harkat martabat ya yang itu susah dibuktikan, dalam artian bahwa memang tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk memberikan putusan atau ketentuan hukum terhadap peristiwa tersebut, maka disitulah kita akan ya mencari ya solusi, mencari yang namanya ya keputusan melalui mubahalah. Tetapi yang namanya peristiwa hari ini ijazah itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, karena banyak ya cara yang itu bisa diterima secara umum, di mana bisa dilacak orang pernah sekolah, apakah dia terdaftar sekolah di mana dia keluar, tentu ada ya namanya tercatat, dan ketika dia ya tamat pasti ada rekan-rekan sesama ya teman sekolah yang pernah dia tempati, ya pasti itu semua akan memberikan kesaksian, sehingga soal ijazah ini bukanlah hal yang bisa yang perlu untuk dimubahalakan, karena ini bisa dibuktikan dengan mudah. Orang terdaftar di sekolah, keluar di sekolah itu punya banyak teman ya, dan pasti sekolah juga punya arsip ya, buku induk, lalu kemudian fotokopi ijazah. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa ketika siswa tersebut itu sudah tamat ya dan diserahkan ijazahnya, maka pada saat itu menjadi hak prerogatif daripada individu tersebut, siswa tersebut, dan tentu orang lain tidak punya lagi hak untuk kemudian mengorek-orek ijazah tersebut, karena pihak sekolah sudah menyerahkannya dan hanya menyimpan arsip berupa fotokopi. Dan inilah mereka-mereka ini Bambang Tri dan Gus Nur yang selalu ngotot-ngotot ya untuk kemudian menggiring orang agar percaya terhadap yang dilakukannya, sehingga dikit-dikit mau menantang orang untuk bermubahalah ketika dia sudah kebingungan lilung karena tak memiliki bukti-bukti yang kuat dan fakta-fakta yang bisa meringankan ya bakal ya jeratan hukum yang akan dijalaninya. Kita akan menunggu seperti apa proses persidangan berikutnya dan berharap bahwa betul-betul ini segera menemukan titik terang dan ada kepastian hukum. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.